Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Indah Putri, NIM 1814-0233. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan Power BI untuk mengetahui customer yang lost dan juga customer yang tergolong new. Pertama-tama, untuk memulai tutorial ini, kita harus meload data terlebih dahulu. Nah, jadi data yang kita gunakan adalah Adventures Work DW yang merupakan data sampel seperti itu. Get data. Tipe datanya yang digunakan dalam tutorial ini adalah tipe data Excel. Nah, ada beberapa tabel di dalam Adventure Works DW ini. Yang pertama ada dim customer, ada dim date, ada dim geografi, dim product, dim sales, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan adalah dim customer dan juga fact internet sales. Hanya dua dari tabel ini saja. Kita load datanya. Kita tunggu sebentar saat dia sedang proses load. Baik, datanya sudah terload dengan baik. Di sini kita akan berpindah ke tab model. Nah, di model ini kita dapat melihat relasi antara dim customer dan juga fact internet sales. Relasinya yaitu adalah one to many. Nah, untuk memulainya, pertama-tama kita meletakkan dulu tabel di sini. Kita klik tabel. Seperti ini sudah muncul tabelnya. Kemudian dari dim customer ini kita pilih komponen yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Misalnya saya ingin memasukkan first name dari si customer. Selain first name, saya juga ingin memasukkan last name dari customer. Last name. Oke. Jadi sudah ada first name dan last name dari tabel dim customer. Selanjutnya kita butuh sales amount dari tabel fact internet sales. Kita juga drag ke dalam table yang sudah kita buat. Nah, tampilannya kurang lebih adalah seperti ini. Ada first name, ada last name, dan juga ada sales amount. Nah, selanjutnya untuk mengetahui new customer dan juga lost customer dari sebuah periode, kita membutuhkan sebuah pengukuran untuk mengetahui dalam 6 bulan terakhir customer mana yang melakukan order dan juga customer mana yang tidak. Untuk membuat pengukuran baru, kita klik pada fact internet sales, kemudian kita pilih new measure. Nah, kita di sini akan membuat suatu code baru. Baik, code-nya itu kita beri nama sales last period. Sales last period. Kemudian kita calculate. Kemudian kita pilih sum dari si sales amount. Selanjutnya kita buat dates in period. Kita menggunakan order date dari fact internet sales.
dot date, kemudian sebentar, last date kita juga buat. Dari order date ini juga dot date, tutup. Kita juga membuat dalam kurun waktu 6 bulan misalnya. Koma month. Oke. Seperti ini kurang lebih measure-nya. Nah, setelah tersimpan si measure ini, kita dapat memasukkan si sales last period ini ke dalam table kita. Seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul sales last period berdasarkan nama user atau nama customer yang melakukan order. Misalnya si user Aaron Henderson ini dalam 6 bulan terakhir sudah melakukan 27,28 kali order, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga customer lainnya yang melakukan order pada kurun waktu 6 bulan terakhir. Nah, sementara kita sudah memiliki last period dari 6 bulan terakhir, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara agar mengetahui yang mana user, yang mana customer yang lost, dan juga yang mana customer yang new. Caranya adalah sama, membuat measure baru. Di sini kita memberi namanya dengan nama lost customer, misalnya seperti itu, untuk mengetahui customer mana yang tidak melakukan order dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Oke, caranya adalah dengan membuat if sales last period nol 1. Oke, yang mana artinya jika customer memiliki nilai di dalam sales last period, maka customer tersebut tergolong 0, dan jika tidak, maka dia tergolong 1. 0 berarti bukan dan 1 berarti ya. Selesai. Kita coba untuk memasukkan measure baru kita ke dalam tabel kita. Kita drag saja seperti ini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa customer Aaron merupakan lost customer karena dalam 6 bulan terakhir dia tidak melakukan order sama sekali. Kemudian di sini ada contoh customer Aaron Henderson adalah bukan seorang lost customer karena dia melakukan order di dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selain itu, kita juga akan membuat measure baru untuk mengetahui apakah customer tersebut termasuk customer baru atau tidak termasuk antara customer baru maupun customer yang lost. Kita buat namanya di sini new customer. Sama juga kita menggunakan fungsi if sales last period
sama dengan sum sales amount. Oke, seperti ini ada belah bentuk measure barunya. Kita save. Kemudian kita drag juga fungsi yang baru kita buat ini ke dalam tabel kita. New customer. Nah, ini dapat kita lihat bahwa 0 dan 1 ini sudah seperti yang saya bilang, 0 berarti tidak dan 1 berarti ya. Customer Aaron Adams ini tidak melakukan suatu order dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, maka dia bukan tergolong new customer. Nah, kemudian ada si Aaron Henderson ini, dia melakukan order dalam kurun waktu 6 bulan terakhir tersebut, maka dia termasuk ke dalam new customer. Nah, kemudian ada beberapa juga di antara user-user ini memiliki baik close customer maupun new customer itu nilainya 0, yang berarti bukan tergolong antara keduanya. Ini karena customer ini melakukan order secara berkelanjutan. Jadi dia tidak tergolong new customer maupun lost customer. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui penjualan dalam kurun waktu tidak hanya 6 bulan terakhir, misalnya dalam 3 bulan terakhir juga, kemudian dalam 1 tahun terakhir juga, ada baiknya kita menyediakan slicer agar kita mudah untuk melakukan pemilihan. Dalam beberapa bulan terakhir kita ingin mengetahui data si lost customer dan new customer ini. Kita akan membuat what if parameter. Di sini di bagian tab modeling kita klik new parameter. Kemudian kita tunggu. Untuk nama parameternya ini dibebaskan. Misalnya saya ingin membuat period seperti ini. Data type-nya whole number, minimumnya itu adalah 1 misalnya, atau 3. Maksimumnya itu misalnya 36. Defaultnya itu 6. Oke. Kita klik OK. Nah, maka kita sudah memiliki yang namanya period slicer di sini. Nah, di period slicer ini kita tinggal menggesernya saja seperti ini, maka nilainya akan berubah tergantung di mana kita tempatkan si slicer ini. Kemudian kita butuh tabel untuk memudahkan kita melihat seperti itu. Kita letakkan tabel di sini. Nah, tabel ini akan kita isi dengan si period value. Nah, fungsinya adalah supaya kita lebih mudah untuk melihatnya seperti itu ya. Hanya ini tidak digunakan juga tidak apa-apa. Kemudian misalnya kita geser seperti ini, maka period value dalam tabel ini juga akan berubah. Nah, kemudian untuk mengkoneksikan antara tabel di sebelah kiri ini dengan period slicer yang sudah kita buat, kita perlu membuat beberapa perubahan di dalam sales period ini, di dalam measure ini. Nah, di sini ada tulisan bahwa
min 6 dan juga month yang menunjukkan bahwa period ini merupakan 6 bulan terakhir dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Nah, untuk mengubahnya agar dia terhubung langsung dengan period slicer, jadi datanya juga bisa dinamis, kita akan membuatnya menjadi seperti ini. Min 1, 6 ini kita ubah jadi 1 dan dikalikan dengan period value. Nah, seperti ini. Sudah. Sekarang datanya sudah berubah tergantung di mana kita menempatkan slicer tersebut. Nah, di sini dalam kurun waktu 21 bulan terakhir. Nah, ini misalnya di 4 bulan terakhir, nah tidak ada sales period dari para customer ini. Kemudian kita geser lagi slicernya menjadi di bagian 21 misalnya. Nah, dalam kurun 21 bulan terakhir, nah beberapa customer melakukan order dan data juga berubah sesuai dengan di mana kita menempatkan slicer yang sudah kita buat tadi. Nah, oke, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai cara untuk mengetahui lost customer dan juga new customer dari sebuah data. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah versi jelasnya dari setiap datanya.